Sesungguhnya sejatinya musibah yang terjadi kepada kita itu minimal 4 kemungkinan. Minimal 4 kemungkinan ya. Yang pertama, kemungkinan pertama adalah bentuk keimanan seseorang itu sedang tinggi atau naik. Sama dengan orang sekolah itu tingkatannya semakin tinggi, bentuk soal ujiannya semakin berat apa semakin ringan? Semakin berat, semakin sulit apa semakin mudah? Semakin sulit. Ya. Para sahabat itu pernah bertanya, "Ya Rasulullah, man asyaddun nas bala?" Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berat ujiannya? Jangan dianggap semakin dekat pada Allah itu semakin jauh dari ujian. Nah, justru Rasulullah mengatakan al-anbiya, yang paling berat ujiannya itu para nabi. Para nabi ujiannya. Kita lihat para nabi, ada yang dibelah jadi 2. Diuber oleh kaumnya, kalau sekarang wahabi, kalau sekarang radikal, ya teroris, sampai dicekel oleh umatnya, dibelah. Nabi Zakaria, anaknya dibunuh, Yahya pun demikian, sampai dibelah jadi 2. Ya, makanya Bani Israil itu fariqan kadzabatum wa fariqan taqtulun. Sebagian nabi ada yang kamu dustakan, sebagian ada yang kamu bunuhi malahan. Para nabi, ya, ada yang dibakar seperti Nabiullah Ibrahim, ada yang ya diuji dengan anaknya, macam-macam seperti Nabiullah Nuh, ada yang diuji dengan istrinya seperti Nabi Lut dan Nabi siapa? Nabi Nuh. Ada yang diuji dengan bapaknya, ada yang diuji dengan pakdenya, ada yang diuji macam-macam. Ya, al-anbiya. Tsumma salihun. Kemudian orang-orang soleh. Fal amsal minan nas. Tsummal amsal fal amsalu minan nas. Kemudian orang yang semisal, kemudian orang yang semisal. Yubdalar rajulu ala hasabi dinihi. Seorang itu akan diuji berdasarkan tingkatan agamanya, kadar agamanya. Fa in kana fi dinihi riqqa khuffafa anhu. Ya, zida fi bala'i. Jika agamanya itu berat, ya, derajatnya berat, ya, mereka ditambah balaknya, ujiannya. Fa in kana fi dini salaba khuffafa anhu. Jika agamanya ini itu ringan, kadarnya diringankan ujiannya. Kemungkinan kedua, ketika musibah terjadi pada kita adalah itu bentuk cintanya Allah Subhanahu wa taala. Karena cinta itu butuh ujian, diuji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ahabballahu qauman ibtalahum." Jika Allah itu mencintai sebuah kaum, Allah akan mengujinya. Ya, benar-benar cinta apa enggak, apa sekedar ucapan. Atau yang ketiga adalah Allah menginginkan kebaikan pada kita. Rasulullah bersabda, "Idza aradallahu bi'abdil khaira ajjala lahul uquba fid dunya wa idza aradallahu bi'abdi syarra kuffafa anhu bi dzambihi hatta yuwafiya bihi yaumil qiyamah." Kama qala, idza aradallahu bi'abdil khaira, jika Allah menginginkan kebaikan pada seorang hamba, ya, ajjala lahul uquba fid dunya, Allah menyegerakan hukumannya di dunia. Ada orang itu setiap kali berbuat dosa langsung kontan diingatkan oleh Allah. Ya, mencuri di tempat lain, diomai langsung kecurian. Ya, lebih parah misalnya. Nah, contohnya saja. Ada orang, ya, ini duit gak jelas diterima, ngorong anaknya loro. Sehingga berobatnya lebih banyak daripada duit sing gak jelas. Itu cara Allah supaya kita itu sadar. Mari bisa opo ya kok ini. Itu langsung diingatkan oleh Allah. Itu Allah menginginkan kebaikan pada kita. Jadi dengan musibah ini Allah menginginkan kebaikan pada kita. Sehingga nanti kita itu ya wafat dalam keadaan sudah selesai hukumannya, langsung dikasih di dunia kok. Ya, baik itu berupa sakit parah dan lain sebagainya, ya. Wa idza aradallahu bi'amri syarra, jika Allah menginginkan keburukan pada seorang hamba, cirinya apa? Kufafa anhu bi dzambi. Ini hati-hati. Allah nahan dosa-dosanya hatta yu'afiya bi yaumil qiyamah, sampai nanti numpuk di hari kiamat totalan muri. Ya. Waduh, maksiat semakin segar, semakin sehat, usahanya semakin jaya. Hati-hati ini. Tidak pernah ditegur oleh Allah dalam bentuk musibah, sehingga dia lalai.
Ya manusia itu kan kadang dikasih sakit supaya apa? Supaya bisa menikmati, mensyukuri rasa sehat. Kita itu baru benar-benar merasakan enak irung ini gak pilek sesudah mari pilek kan ngono. Nek ini gak tau pilek ini, lali ini. Pas pilek itu, waduh enak gak pilek itu enak. Itulah ya. Atau kemungkinan yang keempat adalah disebabkan dosa-dosa kita dan Allah ingin menghapuskan dosa-dosa kita. Hadisnya yang saya sebutkan tadi, ma muslimin yusibu adzan syaukatan fama fawqa illa kafarallahu biha sayyi'ati kama takhuttus syajaratu waraqaha. Tidaklah seorang muslim yang tertimpa musibah berupa tertusuk duri atau lebih ringan daripada tertusuk duri. Ini tertusuk duri. Bagaimana yang lebih berat daripada itu? Ya tentunya lebih menghapus dosa. Syaratnya apa? Sabar dan berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Berharap ini jadi ladang pahala dan penghapusan dosa. Ya. Jadi dihapuskan dosanya seperti gugurnya dedaunan tuh. Ini kilo 4. Jadi kemungkinan pertama itu sedang kita naik ya keimanan kita, atau ini bentuk cinta Allah, atau ini sedang Allah inginkan kebaikan dengan mengingatkan atas kesalahan-kesalahan kita, atau sebagai penghapus dosa. Tapi yang lebih aman adalah supaya kita introspeksi diri setiap musibah ini. Ya Allah, dosa apa yang terjadi? Jangan merasa, waduh aku ini sedang imanku kuat deh, makanya ujianku berat ya. Belum, kalian hati-hati itu, marah lalai ini. Ujianku kok abot sih? Waduh, dari Ustaz tadi ini tondo iman, berarti aku imannya derajatku dukur ini. Ya, lebih baik yang tadi introspeksi diri. Demikian, wallahu ta'ala alam ya.